Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan sabda Allah sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal yang indah. Saatnya kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Jadilah Kaya dalam Pelayanan Kasih. Jadilah kaya dalam pelayanan kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak keadaan yang membuat kita menjadi terdampak di dalam melakukan segala sesuatu yang hendak kita kerjakan. Salah satu contohnya adalah masa pandemi yang baru saja dan sampai sekarang masih terjadi. Ini tentu memberikan dampak yang amat besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan juga memiliki dampak di dalam hidup keberimanan kita. Bahkan juga peristiwa bom yang baru saja juga terjadi beberapa hari yang lalu, ya, bom bunuh diri, di mana hal itu juga dapat dikatakan memberikan dampak kepada beberapa orang yang khususnya situasi tempat yang membuat dia merasa tidak nyaman. Hal itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Sehingga karena berbagai dampak keadaan yang ada, tidak sedikit juga orang-orang yang berupaya untuk mengimbangi semua itu dengan kemampuan dan kesanggupannya. Tidak sedikit juga orang-orang yang ingin mengimbangi kuasa Allah di dalam apa yang hendak mereka kerjakan. Sehingga hal itu mempengaruhi kepada iman seseorang. Ya. Sebagai salah satu contoh, segala bentuk kekayaan, segala bentuk kemajuan juga ini dapat mempengaruhi iman daripada seseorang. Sehingga iman itu menjadi buta akan kasih. Rasa tolong-menolong sudah tidak ada lagi, sehingga
rasa kesehatian tidak lagi bergelora dalam hidup seseorang. Yang ada hanyalah masing-masing mengurus kepentingan dan kehendak diri masing-masing. Nah, untuk itulah kita kembali disegarkan dan disapa dengan firman Tuhan ini, bahwa wujud daripada transformasi iman itu terlihat dari bagaimana seseorang itu mengimani Tuhan di dalam hidupnya, dan ia dapat menjadi pelaku-pelaku di dalam pelayanan kasih tadi. Ini yang hendak kita bawa dalam hidup kita. Sebagaimana kita juga yang lebih dahulu sudah merasakan akan kasih Allah yang begitu besar, dan itu akan kita sukacitakan di dalam pesta Natal ini, maka semuanya kehidupan kita menjadi berarti dan berharga karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, persiapkanlah bahwa kehidupan saudara adalah kehidupan yang berharga yang dihampiri oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang hendak hadir mengubah kehidupan kita dalam kasih-Nya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita harus menunjukkan ini. Bagaimana yang disampaikan oleh Paulus, agar kita bersama-sama dan berlomba-lomba menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman, dan itu mewujud di dalam pelayanan kasih yang kita kerjakan. Apapun kegiatan saudaraku sekalian, apapun bahagian yang saudara miliki, di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan juga di dalam gereja, tunjukkanlah bahwa saudara adalah sebagai umat Allah yang diutus membawa pelayanan-pelayanan kasih itu. Sehingga mewujudlah suatu kehidupan yang indah. Ini juga yang hendak dihantarkan oleh HKBP di dalam orientasi pelayanan tahun kesehatian pada tahun ini. Mengingatkan kita kembali untuk bersama-sama berlomba-lomba menjadi rekan sepelayanan Allah di dalam pelayanan kasih itu. Di dalam berbagai talenta yang ada di dalam jemaat itu, mari kita bawa. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunjukkan dalam Natal yang hendak kita rayakan juga. Di sana kita berjumpa, memestakan kehidupan dalam kasih Kristus. Saudara dinantikan, saudara sedang dirindukan, saudara sedang ditunggu untuk datang kembali kepada Allah, menunjukkan iman kesetiaanmu di dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memberkati, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Itulah yang kami hidupi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami menjadi berarti di hadapan Tuhan. Dan terlebih-lebih kami menjadi dilayakkan menerima kasih karunia dan anugerah yang begitu besar dan sempurna yang Tuhan beri. Saat ini kami disapa dengan firman-Mu, agar hidup kami menjadi kaya di dalam pelayanan-pelayanan. Ketika kami menghargai dan memelihara bagaimana Engkau telah menuntut kami dan datang di dalam Yesus Kristus untuk mengubah kehidupan kami, maka di sana juga kami semakin melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, kaya di dalam iman dan kaya dalam segala perbuatan-perbuatan baik. Sertailah kami semuanya, agar dimanapun kami berada, kami dapat menunjukkan iman yang bertumbuh, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan kami, agar berjalan bersama Engkau. Penyambutan kami, siap kami untuk hari Natal yang hendak kami rayakan, kiranya itu semua memenuhi segala cita kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.